Ya, di mana sekarang Bang? Sibukan Bang? Alhamdulillah sekarang sedang menjalankan amanah dari negara untuk tugas belajar di pantai selatan, lebih selatan lagi gitu kan. Kalau pantai selatannya Jogja itu ketemu Nyidul, mungkin kalau di selatannya lagi nggak tahu ini ketemu apa gitu. Bang, Institut ini Bang, udah alhamdulillah 1.000 lebih subscribe-nya. Kemarin dapat informasi sudah apa namanya? Ya juga sudah ada iklannya Bang. Jadi ini media cukup bagus lah untuk kita manfaatkan gitu. Iya betul itu, sepakat tuh. Sekarang YouTube ini menjadi kanal media tersendiri gitu. Jadi kan bisa dianggap sebagai new media kan gitu kan. Selain media konvensional, kan salah satu pilar demokrasi kan media gitu kan. Gitu ya, karena melihat bahwa sekarang banyak ya kita secara merasakan lah ya, meskipun belum ada penelitian yang murni kayak kooptasi terhadap kekuatan-kekuatan tertentu terhadap media konvensional itu ya sangat terasa gitu kan, sehingga new media ini media-media ya terbaru, media sosial lah khususnya itu menjadi apa ya, kekuatan terbaru kan gitu. Tapi sebenarnya kan memang apa ya memang ini sih, kalau bicara media sosial ini sebenarnya menarik karena dia ini bisa menjadi tool untuk melakukan gerakan-gerakan politik itu sangat masif gitu. Jadi pernah kayak di Tahrir itu dulu siapa Husni Mubarak turun itu kan gara-gara itu juga kan gitu kan, naiknya siapa itu yang kemudian jelas itu kan siapa? Oh iya, Obama. Trump, coba ingat Trump juga. Trump itu bisa naik itu kan juga gara-gara itu. Tapi ya itu juga bisa cuma memframing apa namanya, massa. Tapi kalau aku lupa itu ada namanya peneliti di Amerika itu, dia bilang bahwa meskipun media itu sangat tajam gitu, sangat bisa mempengaruhi ritme politik, tapi tidak akan mungkin dia bisa melakukan revolusi melalui media gitu. Jadi kalau memang kemudian apa namanya ya, kayak contoh di Indonesia gitu, melakukan apa ya kayak reformasi di korupsi gitu kan itu masif sekali, itu trending topik gitu di Twitter dan yang lainnya. Nah, gerakan media itu tanpa kemudian diimbangi dengan gerakan nyata, kemudian nggak ada massa itu tidak terkoneksi secara personal, menurut peneliti itu, aku lupa siapa namanya. Nah, itu nggak akan terjadi gitu. Karena gini, dia membandingkan itu gini. Ya contoh, oke lah, itu akan menjadi gerakan yang besar satu kali. Tapi saya itu nothing gitu, karena isu tersebut, tapi karena isu tersebut itu tidak terprivatisasi gitu. Jadi terindividualisasi terhadap tiap-tiap person gitu, terpersonifikasi gitu. Jadi kan kalau isu kayak reformasi di korupsi, oke, langsung terasa bahwa oh ya kita harus hadir gitu. Jadi mahasiswa pun jadi dari manapun, mahasiswa yang abal-abal kalau versi teman-teman aktivis itu kan tiba-tiba oh ya kita harus ikut turun di jalan, baik yang diisukan apa gitu. Tapi kemudian kan pertanyaannya, apakah ini akan sustain? Kan enggak, kan gitu. Beda dengan kayak itu kejadian yang kayak Black Lives Matter dan yang lainnya. Ini kan kemudian dari lapangan, kemudian terus-menerus dan yang lainnya, itu kemudian orang itu punya koneksi gitu. Kalau ada pada 1960-an itu di Amerika, itu kayak gitu juga. Kenapa kok ada revolusi kayak
kaum kulit hitam. Jadi kan dulu itu sebenarnya ada peraturan apa namanya peraturan mendiskreditkan orang-orang hitam dengan orang putih itu di Amerika masih ada gitu. Nah tiba-tiba ketika kulit hitam itu tiba-tiba langsung disuruh pokoknya dianggap tidak manusiawi gitu. Jadi ketika ada tamu yang baru, tiba-tiba dia diusir, hei kau orang hitam, keluar kan gitu. Nah, dan relatif tetap, masif gitu. Bang ya, agitasi yang dimainkan melalui media sosial itu justru cepat sekali menyebar, dan kalau dalam konteks kekinian ini kan kadang itu jadi preferensi utama lalu lintas informasi gitu. Makanya perkembangan informasi media sosial juga ini kan ibaratnya pisau bermata dua. Jadi kalau tidak dilakukan seselektif mungkin, kadang ada bias informasi yang muncul ke permukaan itu yang kadang membahayakan gitu. Tetapi tadi Bang, efek positifnya juga tadi kan dia mampu membangkitkan kolektivitas gerakan dalam hal-hal tertentu gitu kan. Nah, jadi kekhawatiran kita ini Bang di Indonesia juga teman-teman mahasiswa, karena tadi Abang singgung teman-teman mahasiswa ini. Jadi kalau kita dengar gerakan dari rekan-rekan mahasiswa ini acap kali menggunakan referensi utamanya itu dari frame yang dibangun oleh media sosial. Kadang kala ini Bang, ini memang pengaruh ini seberapa besar begitu tuh Bang, sampai nanti mampu menjadi satu gerakan yang terkonsolidasi dengan baik gitu. Media sosial ya sekali lagi kalau media sosial itu dia nggak ini ya, apa ya, kalau politik itu sebenarnya kan gerakannya itu kan gerakan ini apa namanya ya, kalau mau revolusi ya, kalau kita contoh, kita ambil kayak perang teori gitu ya. Ya kalau gerakan politik yang kayak melakukan perubahan movement ya, kalau mau pakai Marx ya itu nggak cukup gitu loh. Jadi untuk melakukan revolusi itu ya harus ada gerakan yang nyata gitu, gerakan ini. Tapi meskipun gerakan nyata itu dimulai oleh media atau public sphere kan gitu kan. Jadi kan public sphere. Jadi kalau seandainya media sosial itu ya dianggap sebagai public sphere kan, seperti itu. Sehingga di situ ada kontestasi wacana dan sebagainya gitu kan terjadi. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk framing gitu kan. Media sosial itu ya untuk bisa menjadi kayak pelumas lah dalam satu gerakan kan gitu. Karena kemudian dia itu bisa kemudian seorang kelompok aktivis, kelompok komunitas demokrasi bisa kemudian connected satu dengan yang lainnya melalui media sosial itu kan gitu. Habis kayak contoh teman-teman habis teklab nih, melakukan teklab. Sebelum teklab teman-teman kan menggunakan sosial media hari ini. Kalau dulu kan masa-masa khususnya 2011 itu masih pakai SMS gitu kan. Nah, SMS kadang SMS itu pun kalau punya ini, kalau dulu masih antara punya HP dan yang lainnya kan masih 50-50 itu 2011. Meskipun 2012 akhir itu udah semuanya sudah pakai HP semua kan gitu. Udah mulai WA muncul di kakak kan gitu. Nah, itu kan fungsinya untuk saling koneksi itu. Oh ya, kita rapat di sini kan seperti itu. Nah, habis itu kan acara, habis rapat diputuskan, oh kayak gini. Hasilnya pakai Discord ini, melakukan ini, targetnya A B C D F G kan gitu. Nah, itu kan pun disebar ke massa. Disebar di broadcast lah kan gitu. Kalau dulu ada namanya bom message gitu kan, bom SMS gitu. Tung kan gitu, atau ping thread kan gitu. Nah, itu fungsinya kan untuk kemudian mensosialisasi dari ide kecil itu, dari yang sekelompok para teklapers itu ya, koordinator dari beberapa organisasi itu akhirnya kemudian disebarkan ke massa gitu. Massa ngambang akan tertarik kan gitu. Kan gitu. Itu kemudiannya kayak gitu lah. Kemudian juga sebagai setelah itu kan bisa juga media sosial ini kan juga sebagai tempat eksistensi untuk melakukan ini ya, apa namanya, evaluasi gitu. Jadi kan dari kayak gitu kemudian ada di posting habis acara kan, mereka posting gitu kan, oh kita melakukan aksi dan yang lainnya.
Nah, ini kan juga melakukan framing, bisa menjadikan bentuk framing terhadap orang followers atau teman, kalau di Facebook teman kita gitu. Oh ya, isu ini kok sama dengan yang saya rasakan. Nah, akhirnya dia sedikit terconnected kan gitu. Kan gitu. Jadi itu yang kemudian akan menjadi bahasanya rantai ikatan gitu. Oh iya. Atau apalagi Mas Asrizal gitu, Mas demo. Kemudian dia dipukuli gitu kan. Ya, kemudian jojoran, kemudian Asrizal posting gitu. Ya, kawan-kawan Asrizal yang dekat gitu kan, yang di personal itu dekat, yang di dunia nyata dekat, pasti kan merasa, loh ini kok bisa segini ya, kok bisa sampai cuma demo aja dilakukan gini ya gini kan gitu. Ah, itu modelnya kayak gitu. Iya. Tapi juga Sekali, ya. tapi juga kemudian ya bisa dijadikan evaluasi juga bagi mereka. Oh kayak gini, terus tech lapers itu bisa melihat jika gitu kira-kira ada masalah apa gitu. Jadi respon dari para netizen, kalau netizen itu kayak gimana gitu tentang aksi itu. Ternyata Allah kok cuma gitu aja demo dan yang lainnya. Oh berarti ada satu kegiatan kita yang masih miss. Jadi kan tempat untuk melakukan evaluasi kan di situ. Betul. Tentu pro kontra itu Meskipun pasti akan ada, Bang. Nah, jadi kan pro dari kontra aktivis kan selalu ada. menilai, oh apakah ini apa namanya para demonstran itu akan menilai apakah itu sudah efektif, apakah tidak kan gitu kan. Modelnya kemarin kayak gimana dan yang lainnya. Nah, tapi yang utama sih yang kadang oke, kalau seandainya media sosial itu adalah benar-benar free free space gitu kan. Bukan free spare, namanya free spare. Kalau space sama spare itu bedanya cuma itu. Ruang bebasnya itu kadang kan juga nggak terlalu bebas karena dia akan dibatasi oleh beberapa aturan-aturan kan gitu kan. Kadang ada free rider juga. Terakhir ya takut kan biasanya di take down itu kan, pernah dengar bahwa Instagram kita di take down, Instagram kita dilaporkan dan yang lainnya. Ini kan kemudian apa ya mungkin alasan beberapa pihak yang mengatakan bahwa men-take down atau kemudian melaporkan itu, men-take down media sosial itu karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, kemudian tidak sesuai dengan tidak hoax, tidak dan yang lainnya. Lah, itu sih yang kemudian ya kalau versi orang-orang yang para yang pegiat katanya demokrasi murni, ya itu salah satu pembungkaman sudah kan gitu. Iya, Jadi benar. harusnya kan meskipun masalah apakah itu hoax atau yang lainnya, itu kan pertarungan wacana. Ini adalah benar-benar kontestasi wacana. Kayak gitu. Jadi kontestasi wacana ya terserah gitu, dia mau melakukan framing seperti apa ya itu terserah. Jadi Trump itu ya benar-benar aja gitu loh, dia menggunakan Facebook, menggunakan yang lainnya, khususnya Facebook kalau dia itu ya karena kecanggihan dia dan untuk kemudian mempersonifikasi isu tersebut kayak gitu, bahwa oh inilah yang dirasakan oleh masyarakat Amerika sebenarnya ini gitu. Nah, kalau Anda memilih ini, nggak akan selesai masalah ini, kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi banyak sekali contoh kasus itu, Bang. Beberapa kanal-kanal akun media sosial dari aktivis-aktivis itu di take down segala macam. Dan memang kalau kita memaknai demokrasi secara hakikatnya kan, tentu yang kita kedepankan adalah perang gagasan kan. Jadi perang wacana tadi, perang narasi tadi yang Abang kemukakan. Nah, yang menarik juga ini, Bang, sekarang ini ada upaya kontra narasi misalnya dari pihak-pihak tertentu yang barangkali yang merasa keberatan atas wacana yang digulirkan oleh salah satu pihak misalnya. Dan sekarang konfrontasinya itu justru lebih struktural. Jadi antara aktivis media sosial misalnya itu melawan negara, dan negara dengan semua kapasitas infrastruktur yang dimiliki juga punya buzzer ini, Bang. Dan sekarang kekuatan buzzer itu justru menghegemoni kanal-kanal informasi media sosial kita.
Jadi ini apakah masih dalam tataran yang tadi Abang katakan sebagai perang wacana dalam negara demokrasi, atau seperti apa itu Bang, fenomena-fenomena buzzer atau influencer negara? Ya, kalau buzzer itu ya sebenarnya ya udah jelas kalau buzzer itu apa ya? Aku kurang ini sih kalau apa namanya mendalami terkait kayak buzzer gitu ya. Secara umum ya dia akan menjadi shadow itu. Jadi dia memang bertugas untuk melakukan shaping opinion kan gitu kan. Jadi apa ya? Ya sebagai ya untuk membangun wacana tertentu di publik yang diinginkan oleh orang-orang tertentu kan seperti itu. Memang bicara buzzer kan ya memang ya apa ya secara umum ya mereka terkonsolidasi baik itu nanti yang mendukung pemerintah atau yang kontra pemerintah itu kan kita juga kurang tahu kan seperti modelnya seperti apa ya tinggal memang kemudian kan ya namanya fake accounts dan yang lainnya itu kan menjadi masalah dari media sosial kan di situ kan seperti itu. Sehingga ya itu tadi memang untuk bisa makanya media sosial dari awal tadi media sosial itu cuma betul aja nggak bisa dia itu melakukan ya, jadi kalau apa ya no revolution on tweet kan gitu bahasanya nggak akan ada revolution pada Twitter atau dalam bermedia melalui media sosial itu nggak mungkin kan seperti itu. Ya karena tadi isunya itu tidak terpersonifikasi dan bisa dipecah oleh kayak gitu. Jadi ketika shaping diskursus kita sudah mau mateng nih, tiba-tiba ada diskursus yang lain yang kemudian mencoba untuk mendistrak gitu ya, mendistrak diskursus yang sudah mau mateng ini. Akhirnya belah lagi kan gitu. Kayak isu reformasi di korupsi dan yang lainnya. Ini kan kemudian kalau seandainya Twitter saja kan gitu, hashtag dan yang lainnya. Itu kan kalau versi penjelasan dari Pak Fahmi apa itu yang ahli Don Emprit itu kan kemudian masuk isu kayak gini kemudian dikonter dengan isu kayak gini kan gitu kan untuk mendistrak itu ternyata hashtag ini yang dimenangkan kan gitu kan kan kayak gitu ini kan udah model kayak gitu kan. Nah ya buktinya apa gerakan reformasi di korupsi 1, 2 atau dia nggak bisa lagi ketiga gitu apa sebabnya kan gitu kan ya benar ya. Cuman kalau memang gimana problemnya lagi ini Bang, misalnya tadi Abang contohkan gerakan reformasi di korupsi ya, itu yang lebih dekat lah, yang setidaknya dalam highlight beberapa media sosial itu jadi trending topik itu kadang-kala. Itu kan gerakan bisa kita bilang gerakan sipil ini Bang, gerakan sosial gitu, social movement gitu. Jadi kemudian dilawan oleh gerakan struktural tadi, katakanlah oleh buzzer, oleh negara itu, dan pada akhirnya justru mereka mendominasi ruang-ruang informasi di media sosial dengan cara yang sangat efektif itu. Bukan saja melalui kontra narasi dalam artian perdebatan wacana tadi, tetapi kadangkala secara personalia orang-orang yang terlibat dalam gerakan reformasi di korupsi tadi itu justru ada upaya untuk mendiskreditkan secara pribadi, kemudian ada intimidasi dan lain sebagainya. Jadi yang kita amati itu Bang, yang kita lihat itu bukan lagi wacana substansi narasinya yang diperdebatkan, yang coba untuk dipersoalkan, tetapi orang-orangnya itu kadangkala itu dituduh atau difitnah, ditunggangi oleh kepentingan tertentu, bla 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 dan sebagainya. Sehingga kita tidak melihat ada perdebatan narasi yang seimbang di sini. Jadi tadi ya dalam format negara demokrasi ya sah-sah saja sih ada buzzer atau ada simpatisan atau loyalis penguasa, itu sah-sah saja, tapi harusnya sejauh mana mereka mampu menyuguhkan informasi-informasi yang benar-benar mampu diterima secara nalar. Jadi kalau ingin membangun kontra narasi misalnya, ya benar-benar yang disorot itu adalah substansi narasi yang dikemukakan. Misalnya kritik harus dibalas dengan kritikan, bukan mencoba mencari-cari kesalahan pribadi dan lain sebagainya. Nah itu tadi yang saya katakan Bang. Jadi
gerakan civil society kemudian dilawan dengan gerakan yang terstruktur, tetapi kita tidak melihat ada ada saluran informasi atau saluran narasi yang berimbang di sini, atau saluran gagasan yang berimbang. Bahkan terjadi ada ketimpangan. Jadi segala cara mereka mencoba lakukan untuk mendiskreditkan gerakan-gerakan civil society. Itu bagaimana pengamatan Abang itu? Iya, ya kayak gitu sih, modelnya kayak gitu emang. Jadi gini, jadi itu kan ketika kan dulu gini, logikanya gini, kenapa kayak gerakan media sosial di Mesir dulu bisa menggulingkan Husni Mubarak kalau nggak salah ya, itu kemudian kayak yang kemudian di lapangan Tahrir itu kumpul banyak orang sehingga ada revolusi, atau 2011 itu ada revolusi Mesir kan gitu. Itu kan dimulai dari pertama blog dari blog, terus para blogger, kemudian akhirnya muncul bertahap ke Facebook dan yang lainnya. Pertama juga jarang dari cuma seminggu. Kalau versi penelitian itu dari seminggu. Ada kayak diskusi kalau di kalau di teman-teman diskusi kelompok gitu. Di situ juga ada diskusi chattingan selama seminggu, isu ini di raise, terus kemudian ada banyak komentar-komentar. Kemudian minggu depannya lagi pokoknya itu terjadi kan gitu. Dan orang pada masa itu kan negara masih belum aware kan terhadap terhadap media sosial, sehingga mereka masih cuma fokus pada konvensional media gitu kan. Kan konvensionalnya udah pegang nih kan gitu kan, udah di framing, ini sudah pemerintah sudah bagus dan yang lainnya. Ya, nature dari pemerintah ya apa? Nature pemerintah ya itu dia berusaha untuk ya tidak ada yang mengganggu kan gitu. Kemudian yang bicara demokrasi murni dan yang lainnya siapa? Ya watchdog-nya mereka. Ya watchdog-nya siapa watchdog-nya? Ya para civil society dan yang lainnya, di SO dan yang lainnya kan. Nah, di situ kan kemudian versi CSO itu adalah kanal gitu kan. Makanya new media itu dikatakan sebagai oase dari media yang sudah terkooptasi oleh oligark, katanya kan gitu kan. Lah itu kan terjadi framing, akhirnya muncul di Trump dan yang lainnya gitu kan. Trump itu kan kemudian mendiskreditkan pemerintah sekali kan di Facebook itu. Jadi pemerintahan Obama telah melakukan ini sehingga ini udah nggak layak lagi orang-orang Demokrat untuk dipilih gitu kan. Di framing lah itu di Facebook, dan itu masih belum aware, sama-sama belum aware. Jadi pemerintah dunia masih belum paham, jadi tiap negara belum paham kekuatan dari new media itu. Nah itu kan masih kemudian banyak penelitian dan yang lainnya. Lah terus bagaimana ini implementasi ini? Ya sudah, baru kemudian coba munculnya buzzer RP ini kan baru akhir-akhir ini kan, dengan kan ketika kemudian suara dari bawah itu ternyata memang kanalnya, ketika media massa media massa konvensional itu kemudian framing kayak gini. Lah media sosial kan berbicara beda kan gitu kan. Itu kan kita mengalami fase itu kemarin gitu kan. Jadi kalau sudah jadi kayak ada kontras gitu antara media konvensional dan media sosial gitu kan. Nah kemudian ketika kan ini pusing lah, ini cara untuk menguasai media sosial, caranya bagaimana gitu. Nah, ditemukanlah ini barang gitu kan, buzzer RP ini kan seperti itu. Inilah yang kemudian bagaimana yang kemudian yang pertama itu nggak bisa dipegang oleh kekuatan oleh pemerintah, akhirnya kemudian digunakan. Ya memang bahasanya betul sih, untuk melakukan sosialisasi. Ya itu kan untuk melakukan framing ini kan sosialisasi sebenarnya. Kan seperti itu. Kalau dulu versinya pakai seminar gitu kan. Oh, acara ini, kegiatan ini. Ya kayak sekarang kan ada 4 pilar dan yang lainnya. Ini kan sebenarnya media kan gitu kan. Tapi kalau versinya ketika kayak gitu kan, itu kan konvensional. Ya duduk dan yang lainnya itu kan konvensional banget kan gitu. Padahal sekarang anak-anak itu yang lebih efektif itu ya orang Indonesia khususnya sebagai pengguna terbanyak kedua kayaknya media sosial itu. Itu kayaknya ya paling efektif ya media sosial lah. Ya gimana banyaknya itu ya harus disterilkan gitu loh. Gimana disterilkannya? Ya kayak gitu
Pemerintah Indonesia aja enggak juga, semua pemerintah kayak gitu. Jadi kayak di sini aku juga melihat di sini juga banyak kayak gitu kan pertarungan. Kalau di sini kayak gerakan anti vaksin itu keren juga mereka itu punya metode-metode sendiri gitu. Ya seperti itulah. Jadi relasi antara state sama civil society dan yang lainnya. Kalau memang benar berdemokrasi ya yang utama adalah tidak ini apa namanya ya kalau yang tadi itu yang bermasalah kan ketika personal itu kan serangnya personal gitu jadi itu yang menjadi bermasalah memang di sisi yang lain kan kita ketika di sisi yang lain kan beberapa petinggi kita menganggap kita sebagai orang timur jadi kita juga janganlah ini mempersonifikasi ini kan gitu jadi ini ya ini ranah publik ya harus disebutkan ranah publik. Tapi kan juga ternyata kan timbang juga ternyata juga ada sih tiba-tiba nggak di ranah publik serangannya tapi serangannya sudah menjadi individu kan kayak gitu modelnya kan? Iya, benar sekali tuh Bang. Jadi ada positif ada negatifnya lah pasti itu Bang ya. Cuman ya yang positifnya ya tetap kita jaga dan pertahankan. Tinggal yang negatifnya ini kan harus kita antisipasi terus menerus ini dan tentu langkah-langkah antisipatif itu juga kita membutuhkan political will juga dari negara kan tentunya. Jadi karena ya yang punya segala infrastruktur dan lain sebagainya itu kan adalah negara. Jadi bagaimana ruang-ruang informasi media sosial yang relatif lebih ya bisa dibilang lebih demokratis lah dalam taraf tertentu itu kan ketimbang media-media mainstream yang centralized tadi itu yang hanya dikuasai oleh beberapa oligark tertentu dan justru framing yang dibangun itu ya nggak ada informasi yang berimbang gitu kan. Kalau dalam pengamatan kita di media sosial di media mainstream dan media sosial di Indonesia ini memang ada ketimpangan. Tetapi saya khawatir juga Bang ketika keadaan tadi ya sisi negatif itu secara terus-menerus ini sampai berulang nih saya yakin akan berulang di Pilpres di momentum Pilpres 2024 nanti. Jadi kalau kita amati dari 2014, 2019 dan kemungkinan hanya akan terjadi pengulangan juga di 2024 nanti ya polanya relatif sama. Jadi karena mereka sudah sudah sadar ya bahwa media sosial, media mainstream itu relatif sudah tidak lagi mendapatkan perhatian publik yang luas ya, yang masif ya. Dan mereka sekarang mulai beralih nih Bang di media media sosial ini yang menarik ini. Bahkan beberapa elit-elit tertentu yang punya prospek di 2024 itu mencoba beradaptasi untuk mempersonifikasi diri seolah-olah mereka itu bagian dari generasi milenial yang aktif di media sosial dengan TikTok dan lain sebagainya. Jadi ada upaya-upaya gitu. Kita malah sampai ke bipolarisasi tadi Bang. Jadi bipolarisasi ini kan bukan polarisasi berdasarkan pada ideologi atau wacana lah, bukan perdebatan paradigmatik ya. Tapi polarisasi yang terjadi ini justru polarisasi yang mengancam integrasi bangsa Bang. Jadi mengancam keutuhan kehidupan sosial, mengancam kehidupan harmonis masyarakat. Jadi yang ada justru karena diproduksi sedemikian rupa masyarakat justru saling serang menyerang ini Bang, saling sentimen lah antara pendukung kubu si A nanti dipersonifikasi dengan bahasa-bahasa yang tendensius lah atau dengan kalimat-kalimat yang yang bisa dibilang agak rasis dan lain sebagainya ini Bang. Jadi ini fenomena-fenomena yang kita khawatirkan Bang dan kira-kira yang bisa kita lakukan Bang sedikit banyak barangkali yang bisa kita lakukan untuk menghadapi fenomena itu dan apakah ada peluang bahwa 2024 nanti itu tidak akan sama dengan 2014 dan 2019 Bang pola komunikasi di media sosial.